Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, kepada seluruh pemerintah setempat, dalam ini Bapak Lurah yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Sadili sekeluarga. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas baktinya kepada kedua orang tuanya yang pada malam ini mengadakan haul, kepada almarhum Bapak Haji Moksin dan istrinya. Ini sebagai bakti seorang anak setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi tu'fiya, sesungguhnya ayah saya sudah meninggal. Hal baqiya lahu birrun abarru bihi, apakah masih ada bakti saya kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia?" Rasulullah menjawab, ada. Apa Rasulullah bakti saya kepada kedua orang tua saya setelah saya meninggal dunia? Adalah doa kepada kedua orang tuanya dan sedekah, amal-amal yang baik untuk kedua orang tuanya. Terima kasih kepada Bapak Sadili sekeluarga yang pada malam ini di samping berbakti kepada kedua orang tuanya, mengadakan tahlil, bacaan Quran dan lain-lainnya, lalu diadakan pengajian umum dalam rangka menghidupkan Islam. Umat Islam harus menghidupkan Islam. Siapa yang akan menghidupkan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia kalau bukan Islam? Kalau tidak kita mau menghidupkan Islam, naudzubillah, Islam bisa mati di negara kita ini. Oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menghidupkan Islam. Mari kita hidupkan Islam dengan sholat berjamaahnya. Kita hidupkan Islam dengan puasa Ramadannya. Kita hidupkan Islam dengan sholawatannya. Kita hidupkan Islam dengan yasinannya. Kita hidupkan Islam dengan dzikirnya. Kita hidupkan Islam dengan pengajian-pengajiannya seperti malam ini dalam rangka menghidupkan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasati ummati falahu mithlu ajri syahidin." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan agamaku, sunnahku, di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang yang mati syahid di medan perang. Nah, ini saudara, kita tidak usah, ya tidak ada perang,
kita menghidupkan Islam di tengah-tengah kerusakan umat seperti sekarang ini, di mana mereka sudah mengutamakan kehidupan dunia daripada akhiratnya, terjadinya pergeseran nilai-nilai agama karena tumbuhnya peradaban barat, tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini semuanya akan menggusur nilai-nilai agama. Karena nanti kita akan berubah pikiran. Yang asalnya pikiran kita tuh berpikiran idealis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang yang ada ini, maka terjadi perubahan berpikir. Yang asalnya kita berpikiran idealis yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sekarang berubah berpikiran materialis. Semua kehidupan hanya diukur dengan materi, diukur dengan dunia, diukur dengan duit. Ini kehidupan manusia sekarang ini. Ya tentu tidak semuanya, mayoritas mereka kita ini sudah berpikiran materialistis, berpikiran kebendaan. Semuanya diukur dengan duit. Ini yang terjadi. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, mari kita hidupkan kembali nilai-nilai Islam. Bukan hanya sawahnya yang tergusur jadi pabrik, bukan hanya kebunnya yang tergusur jadi perumahan. Yang sangat mengkhawatirkan agamanya nanti tergusur, nilai-nilai agama mulai hilang. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang paling saya takuti, kata Rasulullah, terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, apa yang sangat ditakuti Rasulullah, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa min zahratid dunya wa zinatiha. Yang paling ditakuti kalau nanti ilmu pengetahuan teknologi sudah dibuka oleh Allah, kemudian dunia akan menjadi indah, dunia akan menjadi cantik seperti yang kita saksikan sekarang ini. Surabaya sekarang bukan Surabaya 40 tahun yang lalu. Galis sekarang bukan Galis 50 tahun yang lalu. Sudah dirubah oleh ilmu pengetahuan dengan jembatan Suromadunya, dengan jembatan layangnya, ada jalan di bawah tanah, Masya Allah. Gedung-gedung bertingkat, bukan bertingkat 1, 2, 3, 4, 5, bertingkat 60. Subhanallah. Ini yang ditakuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraan mobil, Masya Allah, dari mobil Toyotanya, mobil Mazdanya, model Daihatsunya, sampai Mercedesnya, sampai BMW-nya. Apalagi sekarang dengan handphonenya yang bisa mengakses segala ilmu pengetahuan. Subhanallah, subhanallah. Ketika itu nanti akan terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai agama mulai tersingkir dan sekarang mulai dirasa oleh kita semua ini. Mencari duit ukurannya bukan agama. Ini halal apa haram tidak peduli, halal tidak peduli haram. Yang penting saya kaya. Dan ini semuanya terjadi. Sampai pejabat-pejabat pemerintah yang kita pilih dengan pemilihan umum dengan biaya yang triliun. Biaya yang luar biasa untuk memilih pemimpin. Kemudian pemimpin kita pilih. Setelah kita pilih, kita duduk, kan ada jadi menteri, jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, dan seterusnya. Gajinya rata-rata di atas 60 juta 1 bulan.
Karena nilai-nilai agamanya tersingkir. Gaji yang 60 juta, ada yang 100 juta, ada yang 150 juta satu bulan gajinya. Sudah luar biasa. Tapi karena nilai-nilai agamanya itu tersingkir, nafsu serakah, nafsu tamaknya untuk hidup dengan kemewahannya yang luar biasa, akhirnya tidak peduli haram. Sogok menyogok dia kerjakan, suap menyuap dia kerjakan, ngerampok duit rakyat pun dia tidak peduli, yang penting kaya. Ini sekarang semuanya terjadi, saudara. Jadi 1400 tahun Rasulullah yang meramalkan, sekarang ini terjadi. Tidak peduli halal atau haram, yang penting saya kaya. Sudah jadi gubernur gajinya puluhan juta, ratusan juta, masih tega ngerampok duitnya rakyat. Subhanallah, subhanallah. Orang yang ngomongnya anti korupsi, itulah yang korupsi. Subhanallah, subhanallah. Maling teriak maling dianggap baik sekarang ini. Maling berteriak maling itu dianggap baik. Subhanallah, subhanallah. Ini terjadi pergeseran nilai. Sampai dan kadang sampian nyareman tobai mun tamunya sedateng ngangkui sepeda engkol. Iki tamunya sedateng ngangkui sepeda engkol. Pamireng nang pagar cari tada tongkana sepeda. Pas sampan entar keselake kak pola tamu iroka atanya praben kak kobale kak lebede cuduna make kita ada polan si dateng sepeda, mun si dateng tamunya Innova baru. Sampian tuli intar keselake kak apale pola tamu ya tanya praben kak terima kak soki kak kasorba aja tangku numpak bus kak mobil manto kak padahal mantona mau bilang nyewa Grab. Ingkina bunten otak laobe bonan dari agama oba ke PC. Engkina puter benih sampian reng lain sampai jak tersinggung. Nika dari rosaknya bangsa sekarang ini, masya Allah, ngeri kehidupan teknologi ini. Itulah yang ditakuti Rasulullah. Dari hancurnya akhlak bangsa Indonesia sampai milih pemimpin pun berdasarkan duit. Betul apa tidak? Mohon pemilihan umum kula jalan kampung-kampung. Kus, pana pakai mangken pemilu. Saya pilih sampean. Jawab benar apa ada kapi. Pokon saya beri pesel belia. Engkina pupunten. Saya tak beri pesel belia. Tadi sampean mau makan andi gubernur Maleng, andi menteri Maleng pamana, andi bupati Maleng, jaknya lagi Maleng sampean saya salah, jak sampean semilih, saya semilih pemimpin, sampean kan, jak salah lagi, jak setiap bupati, setiap gubernur, setiap presiden perlu duit sekian miliar, sekian ratus miliar. Melihat titik pejabat, ingki teroma belia benda, ingki nabutan, teroma belia ban, ingin balik modal. Saya mau jadi bupati, jadi gubernur, saya keluar sekian triliun, sekian miliar, bisa 50 miliar, bisa 100 miliar. Sekarang saya sudah jadi bupati, sekarang saya jadi gubernur, tolong balik modal saya.
Begitu ingin balik modal, yang dirampok duit rak. Nah, saya salah saya. Nah, alhamdulillah sadar. sadar ini tidak ki pola pada pemilu boleh membeda calon saya beri PC kalak PC na orang aja pele. Napa? Ini pola bersabi bagi sembako, ambil sembakonya, partainya jangan dipilih, orangnya jadi pilih. Berbahaya ini kalau dipilih, nanti akan jadi perampok duit rakyat. Ini kemakin terjadinya perubahan nilai, perubahan berpikir manusia. Yang dulu berpikir secara agama, sekarang berpikir secara duit. Lah itu yang ditakuti Rasulullah. Di tengah-tengah yang seperti inilah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan agamaku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah kehancuran umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang yang mati syahid di medan perang. Subhanallah, subhanallah, Bu. Nah, inilah kita menghidupkan Islam dengan segala macam cara yang diperbolehkan oleh syarak, termasuk malam ini insya Allah bapak saya di sekeluarga di samping haul meniat untuk menghidupkan Islam yang kita cintai, sehingga dengan adanya pengajian malam ini insya Allah Islam hidup. Kalau seandainya tidak ada pengajian, kira-kira sampai sudah tidur apa tidak ya? Kira-kira ini sudah tidur apa tidak? Seandainya tidak ada pengajian, so Islam sudah mati semua itu. Sudah kayak kuburan tempat ini. Dengan ada pengajian, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah ini pentingnya pengajian kita adakan dalam rangka menghidupkan Islam. Nah, mari kita hidupkan Islam. Kita tawarkan syariat Islam ini kepada bangsa Indonesia. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda dengan petunjuk, bil huda wa dinil haq dengan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kulli, supaya diperlihatkan, ditampakkan, ditawarkan Islam ini kepada bangsa Indonesia. Saya wajib menawarkan Islam kepada bangsa Indonesia. Ini syariat Islam. Anda beli, alhamdulillah. Anda tidak mau beli, saya pun alhamdulillah, saya sudah menyampaikan. Masa menawarkan nggak boleh? Boleh nggak kira-kira ya? Boleh nggak kira-kira? Saya tawarkan Islam kepada bangsa Indonesia. Hai bangsa Indonesia, inilah syariat Islam. Kau beli, alhamdulillah. Kau tidak beli pun, saya alhamdulillah. Wa ma alaina illal balaul mubin. Tidak ada kewajiban syukuran makmun kecuali menyampaikan. Ini Islam, saya sampaikan bahwa ada Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata para malaikat, sesungguhnya saya akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Khalifah pengertian si wakil Allah. Wakil Allah sih pengertiannya pelaksana syariat Allah. Jadi saya sampeyan nikah, kotu menjadi pelaksana syariat Allah. Siapa yang akan melaksanakan syariat Allah kalau tidak kita? Kita ini berkewajiban untuk menjalankan syariat Allah. Syariat Allah kita tawarkan. Inilah agama Islam yang berupa agama syariat Allah, yang berupa agama Islam yang diturunkan oleh Allah
kepada seluruh para nabi. Allah hanya menurunkan satu agama, agama Islam, yang dibangun dengan tauhid kepada Allah. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud hanya kepada Allah. Ini Islam saya tawarkan, ini akidah Islam. Saudara mau mengambil persilakan, tidak mau mengambil pun persilakan. Saya cuma menawarkan kepada bangsaku yang kucintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Datang Nabi Nuh, seruan sama. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud hanya kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Datang Nabi Isa alaihissalam, yang dalam yang oleh saudara kita di gereja disebut Yesus Kristus, yang di dalam Al-Quran adalah Isa ibnu Maryam, Isa anaknya Mbak Maryam, bukan anak Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Isa ibnu Maryam. Apa seruan Nabi Isa? Sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Ini Islam saya tawarkan. Anda mau persilakan, Anda tidak mau persilakan. Saya cuma berkewajiban menyampaikan. Datang Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru. Ya. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan agama Islam yang sudah dibangun semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, 25 Rasul. Jadi kalau saudara ditanya dengan jawaban yang benar, siapa yang membangun Islam? Kalau saudara jawab yang membangun Islam Nabi Muhammad saja, tidak benar jawaban Anda. Yang benar, siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 Rasul. Jangan dihilangkan Nabi Adam, jangan dihilangkan Nabi Nuh, jangan dihilangkan Nabi. Itu semua para nabi pembangun Islam yang menanamkan tauhid. Maka dalam Islam, dalam syariat Islam kita cuma kenal makhluk wal khaliq. Khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan. Jangan sujud kepada makhluk, sujudlah kepada Khaliq penciptanya. Jangan menyembah matahari, sembahlah yang bikin matahari. Jangan menyembah bulan, sembahlah yang bikin bulan. Jangan menyembah manusia, jangan mentuhankan manusia, sembahlah yang bikin manusia. Inilah Islam, cuman kenal al-khaliq wal makhluk, pencipta dan yang diciptakan. Pasti yang diciptakan tidak akan sama dengan yang menciptakan. Hukum akal pun akan seperti itu. Tukang jahit buk mata naman celak ya orang tak nyampit. Buk mata naman celak ya orang tak nyampit. Ikan dengan kule bun mata naman celak ya orang tak nyampit. Geni kan nyaman cukup gerang. Mending cukup gerang punten. Matana yolok. Kula ngolok sampian buk benina pata kok tedung. Kula pidato setengah mate sampean tedung setengah mate. Dia pada setengah mate nenek.
Malah ya di ngakiungku tukang jahit bikin celana. Iki dah punten. Pada tukang jahit musuh celana. Napa? Pada napa tak pada? Mun tukang jahit pada ki celana kikir tukang jahit gini kah? Kurang ajar kowe pada kiso celana. Tukang kayu bikin kursi, apakah kursi sama dengan tukang kayu? Tidak sama. Allah menciptakan makhluk ini semua, pasti Allah tidak akan sama dengan makhluk ini. Maka jangan meletakkan makhluk ini disejajarkan, disamakan dengan Allah. Itu namanya syirik yang sangat dikutuk oleh Allah. Jangan sampai menyamakan makhluk ini disamakan dengan Allah, disembah kayak menyembah Allah. Itu syirik. Allah sangat murka karena Allah pencipta. Maka saudara ketika baca tahmid alhamdulillah, jepon kiai sedaya poci panika kaagungna Allah. Ingkir bukan? Allah muji kanjeng Nabi. Allah muji kanjeng Nabi nang Quran, innaka la'ala khuluqin adzim. Hakikatnya ingki pujian dak Allah, siapa baik Nabi Muhammad pesera. Allah. Sampean muji makhluk. Misal pada pengkir tasek sampean, ya Allah, alangkah indahnya tepi laut ini. Sampean memuji laut, alangkah indahnya tepi laut ini. Hakikatnya sampean memuji Allah. Mengapa? Karena yang menciptakan tepi laut itu Allah. Sampai lalu muji lagi di pegunungan indah di puncak atau di Selekta Malang. Ya Allah, alangkah indahnya pemandangan Gunung Arjuno dilihat dari batu. Sampai puji alam nega. Hakikat muji Allah. Jangan saya ke Gunung Arjuno menika Allah. Nika hakikat alhamdulillah sedaya puji kagum Allah karena Allah siaga bayi. Allah pencipta. Ini syariat Islam. Jangan sujud kepada siapapun saja selain Allah. Ini syariat Islam, agama tauhid yang dibawa oleh para nabi. Saya tawarkan, saya iklankan kepada bangsa Indonesia. Mau menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, wa ma alaina illal balaghul mubin. Sesungguhnya kewajiban kami hanya menyampaikan. Sudah saya sampaikan ya Allah kepada bangsa Indonesia tentang tauhid Islam. Saya cuma menyampaikan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, bebas. Saya cuma menyampaikan syariat Islam. Diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah. Nah, apa bedanya? Setiap nabi tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Saya sengi zaman Nabi Adam. Kenapa? Langit dan bumi dengan isinya milik Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau ngerampok? Gak ada. Zaman Nabi Adam syariat Allah disederhanakan. Zaman Nabi Adam kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung itu boleh, dimudahkan. Karena apa? Karena waktu itu tidak ada orang kawin. Siapa yang mau jadi besan? Mau jadi besannya Nabi Adam? Tidak ada. Nah, kalau sekarang ada orang turin barat, turin timur, mon mangken badenak kanak turin barat terwabini alen pulan radin. Kini kanak-kanak gelak salah rembin, mesti rembin zaman Nabi Adam lambut. Ini dah betul. Mon rembin zaman Nabi Adam lambut oleh gini kah? Salah mi rembin semangkin sampean. Nah itu syariat oleh Allah. Datang Nabi Nuh disempurnakan.
Datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab namanya kitab Taurat. Datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab namanya kitab Zabur. Datang Nabi Isa disempurnakan dengan namanya kitab Injil. Tetapi kitab Zabur yang mana yang kita percaya? Kitab Injil yang mana yang kita percaya? Kitab Zabur yang mana kita yang percaya? Kitab Zabur yang asli, kitab Taurat yang asli, kitab Injil yang asli. Kita percaya bahwa Allah merupakan kitab suci, namanya kitab Injil, yang isinya firman Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada di dalamnya perkataan Nabi Isa, dan tidak ada di dalamnya perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni kalamullah, itu yang kita percaya dalam Al-Quran. Adapun sekarang ada 5 Injil, itu urusan mereka lah. Mereka percaya, persilakan kita hormati mereka keyakinannya, tapi bukan berarti membenarkan. Mereka percaya ada 4 Injil yang dia akui, 1 Injil tidak diakui. 1 Injil Matius yang ditulis oleh orang bernama Matius, 2 Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus, 3 Injil Yahya yang ditulis oleh Yahya, 4 Injil Lukas yang ditulis orang yang bernama Lukas. Ini semuanya penulis-penulis Injil yang isinya kalimatnya tidak sama. Itu yang mereka percayai, persilakan. Yang Syukron Makmun percaya Injil yang mana? Bukan Injil yang ada ini. Yang Syukron Makmun percaya Injil yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan pada umatnya. Ada 1 Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas ini ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa dilarang oleh gereja? Karena Injil Barnabas itu isinya ada yang mirip dengan Al-Quran. Tuh. Kita percaya kitab Taurat, bukan Taurat yang ada sekarang yang di Eropa lebih daripada 500 manuskrip Taurat. Yang kita percaya kitab Taurat yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Musa, dan bukan perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni kalamullah. Kita percaya kitab Zabur, kitab Zabur yang murni, yang kalamullah, yang Allah berikan kepada Nabi Daud untuk disampaikan umat, dan bukan perkataan Nabi Daud. Ini ajaran Islam. Nah, Nabi Muhammad datang itu menyempurnakan, menyelesaikan bangunan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Shahihu Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a labina." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuman ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Bangunannya dimulai zaman Nabi Adam. Nabi datang meletakkan batu yang terakhir, pertanda pembangunan sudah selesai. Nah, datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Karena selesai, Allah yang memproklamirkan, Allah yang mendeklarasikan. Dalam kitab Al-Quran, Allah menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, menurut ulama tafsir, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi wukuf di Arafah, turun ayat ini, "Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu." Al-Quran 30 juz sudah turun semua.
Syariat Allah sudah tumplek-plek, tidak ada sisanya lagi. Di Lauh Mahfuz sudah turunkan semua syariat Allah. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan datangnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Dengan datang Nabi Muhammad, nikmat Allah sempurna. Kenapa? Yang akan menjelaskan Al-Quran 30 juz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul akan menjelaskan Al-Quran. Oleh sebab itu, setelah Al-Quran 30 juz turun, Nabi Muhammad sudah dilahirkan. Apa pernyataan Allah dalam Al-Quran? Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agama kalian. Nah, ini bukan Sukron Makmun yang bikin pernyataan. Jadi orang di luar Islam jangan dianggap Sukron Makmun radikal, Sukron Makmun macam-macam. Ini Allah yang menyatakan, bukan Sukron Makmun. Allah yang berkata, wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, saya rela agama Islam sebagai agamamu. Subhanallah. Sudah lengkap sempurna. Dikuatkan oleh Allah dengan firman-Nya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Ini tanamkan keyakinan sehingga tidak diombang-ambingkan oleh sekarang banyak ajaran-ajaran yang membawa sesat kepada kita. Ada orang yang ngaku nabi, ada orang Betawi namanya Musoddek ngaku nabi, ada pengikutnya. Di Jombang ada orang ngaku nabi, di Jember ada orang ngaku nabi. Bagi kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah tidak ada kegelisahan. Pokoknya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Siapapun yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad itu bukan Islam. Paham? Jadi orang Turen Barat tidak usah khawatir, nggak usah gelisah. Pergi ke Jakarta ada nabi, pergi ke Jember ada nabi, pergi ke Jombang ada nabi. Pokoknya bagi kita ahli sunnah wal jamaah sudah memahami. Persilakan Anda datangkan 1000 nabi. Kami tetap ahli sunnah wal jamaah. Umat Islam berkata itu semuanya bukan Islam. Islam sudah sepakat seluruh nama, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Selesai. Bagaimana? Mantap? Mantap? Ini kewajiban saya, Bu. Tapi sampai jangan bingung baru ngaku nabi. Ngaku nabi. Tidak usah bingung. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Allah menurutkan beliau sebagai penutup. Maka diturunkan Al-Quran 30 juz. Semua lengkap. Memberikan petunjuk hidup kepada manusia. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Petunjuk apa? Petunjuk hidup. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh ayat Quran. Saya tawarkan tentang syariat Islam, bagaimana berumah tangga menurut agama Islam. Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Cuman Allah mengatur cara supaya bergaul bebas. Ini kakak pi sampean nih kak, polan eman sampean sombun bergaul bebas. Yang kira punten, meneman sampean sombun sampean tidak bergaul bebas, ki ada sampean. Ini semua hasil pergaulan bebas. Meagila sampean. Tapi pergaulan bebas yang diridhoi oleh Allah dengan melalui apa? Melalui akad nikah yang sah. Ada orang tua yang mengawinkan
Ada yang dikawinkan, ada yang mengawinkan, ada saksi baik dari besan laki, besan perempuan. Lalu ada akad nikah, ijab wal qabul, serah terima. Kemudian ada mahar. Alangkah indahnya syariat Islam ini. Tolong kalau ada, berikan sama Rahman syariat yang lebih indah dari Islam. Islam punya syariat yang indah. Ketika seorang laki-laki melihat perempuan cantik, si perempuan menjawab, "Hai laki-laki, kalau kau senang dengan saya bukan perempuan jalanan, ada yang punya." Siapa yang punya kau? Ayah dan ibu saya. Kalau kau senang dengan saya, datangi ayah dan ibu saya itu. Melamar. Ini syariat Islam. Sudah melamar dianggap kufun, seimbang, diterima. Diadakan akad nikah. Akad nikah suatu upacara yang sangat indah. Perempuan dikawinkan. Ya, bukan kawin sendiri. Kalau kawin sendiri namanya pelacur. Betul kan? Berzina. Ini bukan kawin sendiri, dikawinkan. Masya Allah. Siapa yang mengawinkan? Orang tuanya. Dikawinkan dengan calon mantunya. Dengan ijab wal qabul, saya nikahkan, kau saya kawinkan dengan anak saya, dengan mas kawin sekian tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi selesai. Subhanallah, indah syariat Islam ini. Tolong berikan kepada saya kalau ada cara perkawinan yang lebih indah dari Islam. Tolong berikan kepada saya. Subhanallah. Setelah kawin dilaksanakan, ini syariat Islam. Bagaimana laki-laki mempergauli istrinya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai laki-laki, pergaulilah istrimu tuh dengan baik, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Jangan mempergauli istrinya dengan kekerasan. Maka tidak ada syarat Islam itu kekerasan rumah tangga, tidak ada. Kalau seandainya syariat Islam dilaksanakan, tidak ada kekerasan rumah tangga. Si perempuan berbakti pada suaminya, subhanallah. Perempuan taat pada suaminya, suaminya jalankan kewajibannya. Alangkah indahnya rumah tangga ini. Tidak ada kekerasan anak. Laisa minna man lam yuqir kabirona wa lam yarham saghirona. Tidak ada, tidak termasuk umatku, kata Rasulullah, orang tua yang tidak kasih sayang sama anaknya, dan tidak termasuk golonganku anak yang tidak cinta berbakti pada kedua orang tuanya. Wasainal biwalidayhi, Allah berwasiat supaya anak berbakti pada orang tua. Alangkah indahnya rumah tangga muslim ini. Suaminya mempergauli istrinya dengan sopan, dengan rumah tangga yang sopan. Istrinya mempergauli suaminya dengan hormat. Suami dengan istri saling hormat menghormati. Suami menghormati istri, istri menurut kasih sayang yang didasari dengan saling hormat menghormati. Apa ada yang lebih indah rumah tangga daripada ini? Ini Islam mengajarkan. Tidak ada kekerasan rumah tangga, tidak kekerasan anak. Kalau memang syariat Islam dijalankan, kata-kata birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, indahnya syariat Islam ini. Maka malam ini saya mengislamkan rumah tangga Anda, supaya rumah tangganya itu Islam. Suami mempergauli istrinya dengan sopan santun, dengan ramah tamah, dengan kelembutan. Istri berbakti pada suaminya. Suami jalankan kewajibannya, istri jalankan kewajibannya. Suami bisa menuntut haknya, perempuan bisa menuntut hak setelah menjalankan kewajibannya. Subhanallah, indahnya Islam ini. Inilah rumah tangga Islam yang diberikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Saya tawarkan, saya iklankan kepada bangsa Indonesia ini. Sampai rumah tangga pun Islam itu mendetil, Bu.
Bu, kuping pasang. Beda kuping lagi. Itu top pola tak tembus. Mau tak tembus buka kodung gini kam. Mau tembus jak buka. Coba Islam. Mulai dari WC, kamar mandi, Islam punya syariat. Sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung kepada Kau dari segala yang kotor dan yang mengotori, dari segala sakit yang menyakitkan. Masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, tuntaskan najis, baik buang air besar, buang air kecil, tuntaskan najis. Jangan ada sisa najis yang tersisa. Kalau perlu dehem 3 kali supaya keluar semua najis. Begitu najis keluar, syariat Islam indah, bersihkan najis itu. Baru najis itu bersih. Dalam hukum Islam, kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, hilangkan rasanya. Seperti daging babi dan alkohol. Subhanallah, subhanallah. Ini Islam. Dalam membersihkan barang najis, Islam punya kaidah. Bukan hanya disiram dengan air begini-ini, tapi sampai hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, baru suci. Setelah suci, kau keluarlah dari kamar mandimu. Kau hadapkan ke langit. Alhamdulillahilladzi adaba anil adha wa afani. Ya Allah, segala puji bagi Kau ya Allah, yang tengah menghilangkan yang sakit dan telah menyehatkan saya. Subhanallah. Buang air besar lancar, buang air kecil lancar, ngentutnya lancar. Coba kalau tidak lancar, saudara buang air besar tidak lancar, kata dokter kau ambeien, harus dioperasi, minimal 8 juta harus bayar hanya untuk buang air besar. Kencing tidak lancar, sudah pergi ke dokter, kata dokter ini saudara prostat, saluran kencingnya tertutup dengan gajih atau dengan apa, harus dioperasi, 8 juta lagi. Ngentut tidak keluar, bek pergi ke dokter. Pada itu saudara masuk angin, suntik, cas, kata dokter bayar 300.000, keluar kentut, mengeluarkan kentut 300.000 saudara. Mengapa ketika ibu ngentut kok tidak alhamdulillah? Hah? Ada kupingnya. Ketika ibu buang air kecil, alhamdulillah. Buang air besar lancar, alhamdulillah. Saya ini bulan Desember kemarin Bu, oleh Allah dikasih nikmat, keluar dari kamar mandi, rupanya keramik saya masih di pel basah, saya kepleset, jatuhlah saya. Begitu jatuh, alhamdulillah tahu rasanya sakit. Pangkal paha saya ini yang bulat kayak unde-unde itu rupanya retak. Kata dokter ini nggak bisa dipakai lagi Pak Kiai. Mengapa? Sudah keropos, tulang sudah tua. Saya ini sudah tua Bu. Ya Bu ya? Tua enggak? Ini betul. Yang bilang muda itu matanya mata keranjang gitu. Umur saya ini sudah 82 tahun Bu. Bayangkan aja 82 tahun. Akhirnya oleh dokter operasi. Tidak jalan, ganti Pak. Kalau tidak diganti, kata dokter itu ya Allah, Allahu a'lam lah, saya bisa di atas roda 2-3 tahun dengan kursi roda. Tak kalau bapak saya ganti engselnya ini dengan bikinan Jerman, insya Allah bapak 2 bulan sudah jalan biasa, tidak usah pakai tongkat. Bener, malah lebih cepat dari dokter. Dokter menyangka 2 bulan, saya 1 bulan, 1 minggu selesai, saya nggak pakai tongkat sampai sekarang. Jadi ini yang menggerakkan paha saya Bu, engselnya itu bikinan Jerman Bu.
sudah bukan tulang Bu, bikinan Jerman. Ya panjangnya 18 cm. Ya, tapi alhamdulillah sehat. Nah, itu kalau Allah kasih kesehatan, sehat tuh mahal. Ke WC diatur syariatnya Bu. Maka Bu, nanti kalau mau masuk WC ingat saya ya. Hah? Ya Bu ya. Saya mau masuk kamar mandi, wah saya ingat Pak Kiai. Baca dulu doanya, ya. Tuntaskan hadisnya. Sampai dapur Bu, saya tawarkan kepada bangsa Indonesia, ini dapur Islam. Bu, pernahkah Ibu nyuci beras? Hah? Ya kalau tiap hari sering gitu loh. Kalau pernah itu Bu, pernah ke Palembang? Iya Pak Kiai pernah 2 kali, itu pernah. Kalau Bu pernah nyuci beras? Sering gitu langsung. Bu pernah nyuci beras? Nah itu Ibu bertanya sama berasnya. Hah? Tanya sama berasnya itu, hai beras, dari mana datangmu? Hah? Dari mana datangnya beras itu? Hasil nipu orang? Hasil ngurangin timbangan, hasil riba, hasil sogok menyogok, ngerampok duit rakyat, korupsi. Saya nggak bilang korupsi Bu, terlalu halus, ngerampok duit rakyat itu. Jadi rakyat itu ngerti betul. Nanti kalau Ibu korupsi, mungkin ada yang nggak tahu, dikira korupsi itu bangsa terasi gitu lah. Ya Bu. Tadi kalau dikatakan ngerampok duit rakyat, paham kan Bu? Nah iya. Tanya berasnya itu dari mana? Hasil ngurangin timbangan, hasil riba, sogok menyogok, suap menyuap, ngerampok duit rakyat, haram. Tanya berasnya itu dari mana, beras mana datang kok? Hasil dari saya bertani, suami saya bertani, nanam beras, halal. Dari mana berasnya? Hasil saya berdagang, tidak nipu rakyat, halal. Tanya berasnya itu yang dicuci. Dalam syariat Islam, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Sogok menyogok itu batil, haram. Suap menyuap haram, korupsi haram, ngerampok duit rakyat haram, menipu haram, ngurangin timbangan haram. Makanlah rezeki yang halal, sehingga rezeki yang lewat tenggorokan kita rezeki yang halal. Kalau seandainya syariat Islam soal dapur dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada, nipu rakyat tidak ada, korupsi tidak ada, semuanya akan makan dengan rezeki yang halal, tidak mau yang haram. Indonesia beres. Betul nggak kira-kira ya? Jasa kengah seluruh bangsa Indonesia ini kaki rezeki yang lewat di tenggorokan harus rezeki yang halal. Nggak ada korupsi, nggak ada sogok menyogok, nggak ada ngurangin timbangan, nggak ada nipu. Ini syariat Islam. Saya tawarkan kepada bangsa saya. Mau terima? Alhamdulillah. Menolak? Nggak apa-apa. Ini kan? Menolak, oh saya nggak mau syariat Islam, nggak apa-apa. Mengapa? Saya sudah sampaikan, kewajiban saya cuma menyampaikan kepada saudara. Hidayat tentu dari Allah, bukan dari syukuran makmun. Dapat hidayat dari Allah, nerima. Betul Pak Sukron, akan saya laksanakan. Pokoknya mulai besok pagi dapur istri saya berasnya beras halal. Bagus. Mau makan, ini syariat Islam. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apalagi Pak, Bu, pernahkah Ibu ketika mau makan Ibu berkata, alhamdulillah masih mau makan? Pernah nggak? Nggak pernah kan?
Kalau mau makan, alhamdulillah masih mau makan. Begitu makanan ada di atas meja, alhamdulillah yang dimakan ada. Benar? Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Lihat pengungsi-pengungsi itu mau makan, yang dimakan kagak ada. Ada lagi yang dimakan banyak, roti ada, telur ada, susu ada, lengkap. Suruh makan, tidak mau makan. Persilakan Bapak sang keliling rumah sakit Surabaya itu. Berapa ribu manusia malam ini yang tidak mau makan. Yang dimakan ada semuanya. Telur ada, susu ada, roti ada, tapi nggak mau makan. Persilakan Bapak keliling di Surabaya sekarang. Masuk rumah sakit itu, berapa ribu manusia yang tidak mau makan, yang dimakan banyak. Keliling ke pengungsi-pengungsi itu, yang mau makan, yang dimakan kagak ada. Ada yang mau makan, yang dimakan kagak ada. Ada yang dimakan banyak, gak mau makan. Alhamdulillah masih mau. Alhamdulillah yang dimakan. Mulai besok pagi